Sejumlah pemain abroad Indonesia berlaga semalam membela klub mereka dalam berbagai ajang. Salah satunya adalah striker muda yang jadi andalan Sinteyong di timnas Indonesia, yakni Ravel Strike. Semalam, Ravel Strike kembali memperkuat klubnya yakni Ado Den Haag U21 melawan Vitesse U21. Berlaga di Sportpark The Aftrapveld 1 Den Haag, Ravel Strike bermain selama 78 menit. Penampilan apik pun bisa ditunjukkan oleh Ravel Strike karena mampu mencetak 1 gol. Berkat kontribusinya, Ado Den Haag U21 pun menang dengan skor 3-0. Selain itu, ada pemain keturunan Indonesia yang segera ambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI yakni Ragnar Oratmangun yang juga berlaga semalam. Dia memperkuat klubnya Fortuna Sittard dalam laga lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Berlaga di Fortuna Sittard Stadium, Ragnar Oratmangun masuk dalam daftar starting 11 Fortuna Sittard. Dia pun bermain selama 81 menit sebelum digantikan oleh K. Petersen. Dalam laga itu, Fortuna Sittard pun sukses mencuri poin penuh usai menang dengan skor 3-1. Dan terakhir ada bek jangkung timnas Indonesia yakni Elkan Bagot. Dia memperkuat klubnya asal Inggris yakni Bristol Rovers semalam. Sayang, Elkan Bagot tak mampu berbuat banyak untuk Bristol Rovers. Alhasil timnya harus mendapatkan kekalahan saat bertandang ke markas Lincoln City dalam laga lanjutan League One 2023-2024 alias Divisi 3 Liga Inggris. Berlaga di Sincil Bank Stadium Sabtu 16 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat, Elkan Bagot dimainkan sejak menit awal laga dalam pertandingan ini. Dia bermain di sisi kiri dalam skema 3 back yang digunakan oleh Bristol Rovers dalam formasi 3-4-3. Tetapi Bristol Rovers harus babak belur dihajar oleh Lincoln City dengan skor telak 0-5. Dan hasil itu membuat Bristol ada di urutan ke-13 saat ini pada klasemen sementara Liga 3 Inggris 2023-2024 dengan 50 poin. Di samping itu, para pemain timnas Indonesia ini pun akan bergegas pulang ke tanah air. Sebab mereka akan memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melakoni 2 laga melawan Vietnam bulan ini. Laga pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, yakni pada Kamis 21 Maret 2024. Lalu, Scott Garuda bergantian bertandang ke Maiding National Stadium pada Selasa 26 Maret 2024. Timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki jersey baru karena PSSI menjalin kerjasama dengan aparel baru yakni Erigo lewat produk Erspo. Jersey anyar ini sendiri dikabarkan baru akan dirilis pada Minggu 17 Maret 2024. Tetapi penampakan jersey baru Timnas Indonesia tersebut sudah bocor di media sosial. Dalam foto bocoran yang beredar terlihat salah satu penggawa Timnas Indonesia yakni Yakob Sayuri tengah mengenakan jersey berkelir merah itu. Terlihat simpel, jersey baru Timnas Indonesia didominasi warna merah. Ada juga sentuhan warna putih di sejumlah sisi, seperti pada pinggir bagian kerah dan juga tangan. Tak lupa ada logo Erspo dan juga lambang Garuda berwarna emas di bagian dada. Penampakan jersey baru ini pun langsung ramai dibanjiri oleh komentar netizen. Tak jarang kritik dilontarkan karena dinilai terlalu basic. Terlalu basic untuk model jersey Timnas, tulis salah satu netizen. Kayak jersey laga amal, tulis netizen yang lain. Sumpah ini jauh banget dari ekspektasi. Jersey Mes nggak tertandingi. Bahkan ada netizen yang membandingkan dengan jersey Timnas Singapura. Sekilas penampakan jersey baru Timnas Indonesia ini memang mirip dengan milik Singapura, yang juga mengusung warna merah dan sentuhan putih di beberapa bagian seperti kerah dan juga tangan. Nggak ada desain lain apa? Jadi malu sama tetangga, tulis netizen. Ya, jersey baru ini sendiri rencananya akan dikenakan Timnas Indonesia kala menghadapi Timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger Dewa United Egy Maulana Fikri mengincar hasil positif pada lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Indonesia. Bagi Egy Maulana, dirinya sangat bersyukur masih mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia. Alhamdulillah juga bisa kepilih untuk pertandingan lawan Vietnam nanti, ujar mantan pemain Lexia Gedang itu. Dari saya pribadi berharap tim akan menampilkan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan lawan Vietnam nanti, tutur Egy Maulana Fikri. Lebih lanjut, Egy Maulana memastikan kondisinya dalam keadaan yang bugar. Terbaru dia tampil bersama Dewa United pada pekan ke-29 Liga 1 2023-2024 di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Sabtu 16 Maret 2024.
Alhamdulillah kondisi saya semakin baik untuk bisa bergabung ke timnas, kata Egy saat ditemui seusai pertandingan. Pemain yang berusia 23 tahun itu bermain selama 83 menit sebelum digantikan oleh Ahmad Novian Dani. Skor akhir 2-3 menjadi kemenangan Dewa United atas Bayangkara FC. Gol Dewa United diciptakan oleh Ricky Kambuaya pada menit ke-21, Alex Martins pada menit ke-24, dan juga Jose Porteria pada menit ke-32. Sementara gol balasan Bayangkara FC dicetak oleh Brando Junior pada menit ke-58 dan juga Raja Nainggolan pada menit ke-61. Pemain diaspora Dylan Yabran mematok target yang ambisius bersama skuad timnas U20 Indonesia, asuhan pelatih Indra Safri. Dylan Yabran ingin membawa timnas U20 Indonesia terbang tinggi di kancah internasional. Timnas U20 Indonesia tengah dipersiapkan agar bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Target untuk lolos ke berbagai turnamen, ujar Dylan Yabran saat ditemui di lapangan B Senayan Jakarta Pusat. Dan tampil di high level, kata Dylan Yabran. Kini Dylan Yabran akan berusaha keras pada pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia. Bagi Dylan Yabran, perbedaan cuaca antara Indonesia dengan Jerman menjadi rintangan yang perlu diatasinya. Dylan Yabran sendiri saat ini tercatat memperkuat klub asal Jerman yakni SV Berchtesgaden 09. Dylan menambahkan bisa berseragam merah putih merupakan cita-cita semua pemain. Saya selalu ingin bermain untuk Indonesia, kata Dylan. Itu adalah impian saya ketika saya masih kecil dan kedua orang tua saya dari Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, ujarnya. Sementara itu selain Dylan, Indra Safri juga memanggil sejumlah pemain diaspora lainnya pada kesempatan TC skuad Garuda Nusantara kali ini. Mereka adalah Eros Darmawan dari Udalek Nores, Marcelinus Amaola dari Udalek Nores, Wilber Jardim dari Sao Paulo, Chayunda Manik dari Lausanne Sport. Indra Safri sendiri mengisyaratkan tidak akan membeda-bedakan antara pemain yang berkarir di dalam negeri atau di luar negeri. Timnas Vietnam sudah menggelar persiapan untuk melawan Timnas Indonesia sejak 13 Maret 2024. Pelatih Timnas Vietnam Philip Thuse telah menentukan 33 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Juru taktik asal Prancis itu juga menggelar persiapan untuk Timnas U23 Vietnam dalam waktu yang bersamaan. Thuse membagi anggota Timnas Vietnam menjadi dua grup yakni senior dan juga U23. Timnas senior diisi oleh pemain-pemain veteran seperti Nguyen Tiên Linh, Nguyen Chan Ton, hingga Do Hung Duc. Beberapa pemain juga berlatih secara terpisah di tempat gym. Pada Sabtu 16 Maret 2023 sore, sesi latihan Vietnam diwarnai dengan insiden berdarah. Bek Timnas U23 Vietnam Ho Van Chuong mengalami pendarahan sehingga harus diperban di bagian kepala. Hal ini sebagaimana dilansir dari media Vietnam Soha.vn. Pada sesi latihan sore ini cedera yang agak berbahaya menimpa bek Ho Van Chuong, tulis Soha. Pemain Timnas U23 Vietnam itu mengalami pendarahan dan harus mengenakan perban kepala. Tambahnya, tak dijelaskan secara rinci penyebab cedera pemain yang disiapkan untuk memperkuat Timnas U23 Vietnam di Piala Asia U23 2024 tersebut. Sementara itu, Timnas U23 Vietnam akan terbang ke Tajikistan untuk melakoni laga persahabatan pada tanggal 20 dan juga 23 Maret 2024. Dengan latihan terpusat tidak menutup kemungkinan Thuse memanggil pemain U23 ke tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Di samping itu, Timnas Vietnam akan berangkat ke Jakarta yakni pada tanggal 19 Maret 2024. Skuad The Golden Star Warriors berencana melakoni 2 sesi latihan selama di Jakarta sebelum bertanding dengan pasukan Merah Putih. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.